Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Yasin dengan nomor induk mahasiswa 211 F1410 dengan jurusan pendidikan luar biasa di kelas B1 Universitas PGRI Argopuro. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS yang diampu oleh Ibunda Sugihartati, SPD MPD. Dalam kesempatan ini tugas kelompok saya adalah layanan kompensatoris disabilitas laras. Disabilitas laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Bahwa anak dengan hambatan emosi atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen berikut. Tidak mampu belajar, bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensor atau kesehatan, tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru, bertingkah laku dan berperasaan tidak pada tempatnya. Secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi dan bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah. Dalam hal ini, untuk bisa kita memberikan layanan kompensatoris bagi disabilitas laras, maka kita harus mengenal sebab-sebab anak menjadi tunalaras. Sebab anak menjadi tunalaras diantaranya penyebabnya adalah faktor psikologis, gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor psikologis. Terganggunya faktor psikologis biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang seperti fiction, agresif, regresif, dan konsep of deskripsi. Yang kedua penyebabnya yaitu faktor psikososial, gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, melainkan juga adanya pengaruh dari faktor lain seperti pengalaman masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan perkembangan anak. Yang ketiga, faktor psikologis atau gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terganggu adanya kelainan pada otak, hipertiroid, dan kelainan sistem saraf motoris. Maka dengan demikian kita dapat memberikan layanan kompensatoris bagi anak disabilitas. Kompensatoris secara singkat adalah memfasilitasi anak yang memiliki hambatan pada aspek tertentu. Maka layanan kompensatoris disabilitas laras dapat kita memberikannya dengan harapan disabilitas laras akan semakin berkurang. Jadi karakter yang berlebihan dalam hal bersikap di sosial masyarakat maka dapat dikurangi atau dapat disembuhkan dengan kita memberikan beberapa langkah yang diharapkan bisa mengubah perilaku yang menyimpang bagi anak disabilitas laras. Dengan harapan dengan bertambahnya usia, maka anak disabilitas laras
bisa merubah kebiasaan buruknya menjadi lebih baik. Baiklah, untuk langkah-langkah layanan kompensatoris disabilitas laras dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mengenal lebih mendalam terhadap kepribadian anak tersebut. Jadi mungkin ini mengenal lebih mendalam lagi terhadap anak yang mengalami gangguan disabilitas laras. Jadi kita lebih memberikan perhatian untuk mengenal lebih mendalam apa sebenarnya yang terjadi pada anak tersebut, sehingga kita bisa memberikan atau mengalihkan perhatian anak tersebut kepada sesuatu yang lebih baik. Misalnya anak tersebut nakal, suka mengganggu temannya atau agresif sekali, maka bisa kita mendekati dan mengajaknya kita mengobrol atau memberikan perhatian yang lain, memberikan permainan-permainan sehingga anak tersebut menjadi lebih sopan atau lebih bisa beradaptasi, berkomunikasi dengan kita. Selanjutnya memberikan contoh perilaku yang baik. Misalnya kita bisa memberikan contoh tentang ketika kita memberikan sesuatu, maka anak tersebut kita ajarkan untuk bisa memberikan ucapan terima kasih, atau ketika akan makan kita ajarkan untuk berdoa. Ketika selesai makan kita ajarkan untuk membaca doa setelah makan, dan banyak hal-hal lain yang tentang perilaku baik di dalam kehidupan di rumah tangganya atau di lingkungan di sekolah atau di lingkungan di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengajak bermain bersama-sama. Dalam hal ini olahraga sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan karakter, sehingga anak tersebut bisa mengolah raga badannya yang bisa juga memberikan efek baik bagi sosialnya, bagi kesehatan tubuhnya, bagi pola pikirnya, yang terkadang dengan berolahraga maka kita konsentrasi di olahraga tersebut sudah memberikan pengalihan karakter kebiasaan buruknya menjadi baik. Kemudian yang keempat adalah memperhatikan pola makan. Pola makan di sini saya kira sangat berpengaruh sekali terhadap karakter anak yang tunalaras ini, karena berkaitan dengan kemampuan otot gerak, sehingga asupan makan di sini diberikan pola makan yang banyak mengandung vitamin dan mineral, dan mengurangi makanan yang banyak mengandung gula. Nah, di sini perlu juga diperhatikan karena faktor makanan yang banyak mengandung gula mengakibatkan anak menjadi sangat aktif, sehingga perlu dikurangi untuk asupan makanan yang mengandung gula ini. Jadi harapannya adalah dengan memberikan makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral, sehingga asupan terhadap tubuh dan otak menjadi lebih baik, sehingga ini bisa juga memberikan terapi untuk anak yang disabilitas laras. Kemudian selanjutnya adalah nomor 5, memberikan lingkungan yang nyaman. Jadi lingkungan yang nyaman bagi anak disabilitas laras ini berkaitan dengan adanya
kita bisa menyesuaikan terhadap perilaku anak untuk merasa nyaman berada di lingkungan tersebut, baik di sekolah, di rumah maupun di tempat bermain. Di sekolah misalnya kita bisa memberikan ruang yang cocok untuk anak laras adalah dengan memberikan warna yang bagus, warna yang cerah, misalnya oranye, atau warna-warna yang bisa mempengaruhi terhadap kerja otak sehingga otak menjadi rileks. Kemudian untuk di rumah juga, lingkungan di rumah kita bisa memberikan layanan bagi anak disabilitas laras, yaitu dengan kondisi yang proaktif. Jadi kita bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap anak tersebut, sering mengajak mengobrol, kemudian sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa merangsang anak tersebut untuk berperilaku baik. Misalnya kita juga memberikan kondisi ketenangan pada anak dengan memberikan permainan-permainan yang bisa melatih anak tersebut untuk lebih rileks. Misalnya memberikan layanan yang fasilitas yang untuk bisa bernyanyi, kemudian bisa juga permainan tradisional yang banyak melibatkan kelompok, bisa juga permainan sepak bola dan lain-lain. Kemudian memberikan keadaan nyaman bagi anak tersebut sehingga rasa tenang dan aman tercipta kepada kondisi anak tersebut. Jadi mungkin karena disabilitas laras ini faktor yang lain, faktor sosial juga bisa mempengaruhi. Jadi bagaimana sosial anak tersebut di lingkungannya, maka kita harus lebih baik. Sehingga lingkungan di masyarakat bisa juga mempengaruhi, maka anak tersebut bisa kita memberikan kontrol yang bagus. Jadi jam bermain, jam belajar juga kita harus bisa memberikan bahwa pengawasan terhadap teman bermain anak tersebut perlu juga kita awasi. Dengan layanan-layanan tersebut, insya Allah bisa akan memberikan efek yang baik bagi anak disabilitas laras. Tentunya kita selaku orang tua atau selaku pendidik atau selaku seseorang yang peduli terhadap disabilitas laras, maka kita mempunyai harapan untuk memberikan dorongan atau dengan doa semoga disabilitas laras, anak disabilitas laras bisa mengalami perbaikan dan mempunyai karakter yang lebih baik. Mohon maaf, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.